Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Akhirnya ya, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ini. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya sehat. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari warna. Materi ini masih nyambung juga nih sama materi kemarin karena warna ini juga termasuk ke dalam unsur-unsur tata letak desain juga ya. Oke, sebelum itu saya mau coba tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak ada berapa macam jenis warna dan apa aja jenisnya yang kemarin sudah saya sebutkan? Ya. Teman-teman, ada yang masih ingat? Elvira? Seingat saya ada 3 warna, yaitu warna primer, warna dasar, yaitu warna campuran dari warna-warna primer, dan warna tersier, yaitu warna campuran dari sekunder. Oke, bagus ya Elvira kalau masih ingat. Dan jawabannya juga betul nih. Tapi yang masih kurang nih teman-teman. Coba ada yang tahu nggak jenis warna apa yang kurang? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, boleh Atifah? Yang saya baca itu satu lagi warna netral ya, Bu. Kayak warna hitam sama putih. Oke, bagus, pintar ya Atifah. Jadi teman-teman, satu lagi itu adalah ya seperti yang kalian dapat lihat di modul. Jadi macam jenis warna ini ada 4, yaitu primer, sekunder, tersier, dan juga netral. Nah, teman-teman menjelaskan boleh kalian juga buka modulnya ya di halaman ke-12 tentang unsur-unsur warna. Oke, boleh langsung saja saya minta tolong untuk share screen. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak sih warna ini didefinisikan sebagai apa? Saya tahu, Bu. Saya boleh ya, Tifa? Warna ini sebagai sifat cahaya dan bagian dari mata. Begitu. Ya, jawabannya Tifa ya. Jadi warna ini dapat didefinisikan secara objektif sebagai sifat cahaya yang dipancarkan dan juga secara subjektif sebagai bagian dari indera penglihatan atau mata. Nah, proses terlihatnya warna oleh indera penglihatan ini dikarenakan adanya cahaya yang masuk dan atau menimpa suatu benda. Dan benda tersebut akan memantulkan cahaya ke retina sehingga kita dapat melihat representasi warna dari pantauan tersebut. Seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa warna ini juga merupakan elemen-elemen penting ya yang ada di dalam dunia desain ini, bahkan dalam kehidupan kita juga. Nah, karena kita dapat melihat di sekeliling kita ini nih, benda-benda ini merupakan benda-benda yang berwarna. Nah, karena warna ini sangat penting dalam kehidupan kita, ada yang tahu nggak sebagai apa aja elemen-elemen warna ini dapat dipakai dalam kehidupan? Oke, ada yang tahu nggak nih jawabannya? Aku, Bu, tahu. Boleh, Syifa? Dari yang aku baca di modul, warna itu berfungsi sebagai elemen estetika, terus juga sebagai representasi dari alam, dan juga sebagai sarana, alat, atau media untuk berkomunikasi, Bu. Oke, bagus ya Syifa jawabannya. Jadi warna itu dapat digunakan sebagai estetika representasi dari alam dan juga media untuk berkomunikasi dalam kehidupan. Nah, kalau maksud dari warna digunakan sebagai elemen estetika ini, warna itu memiliki fungsi dalam membentuk sebuah keindahan. Namun, bukan karena keindahan semata, melainkan sebagai unsur eksistensial dari benda-benda yang ada di sekeliling kita. Jadi warna itu memiliki fungsi bukan hanya dalam aspek kehidupannya saja,
namun juga sebagai elemen yang dapat membentuk diferensial atau perbedaan antara objek satu dengan objek lainnya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, boleh di next. Nah, terus lanjut lagi, tadi itu kata Syifa bisa juga sebagai representasi dari alam. Yang atasnya, slide-nya. Nah, ada yang tahu nggak sih maksud dari representasi dari alam ini apa? Menggambarkan tentang alam, Bu. Oke, betul Syifa, menggambarkan tentang alam. Tapi jawabannya belum lengkap nih. Ayo, ada yang mau coba lagi? Saya Bu. Oke, boleh. Oke, saya coba menambahkan ya Bu. Maksudnya sebagai penggambaran objek secara nyata atau real. Jadi kayak lebih mengacu ke sifat alamiah dari suatu objeknya. Gitu bukan Bu? Betul ya, jawabannya Fayat dan Syifa. Jadi warna ini sebagai representasi dari alam ini merupakan penggambaran warna tentang alam secara nyata dan mengacu pada sifat alamiah dari sebuah objek. Contohnya itu kayak warna hijau. Biasanya kita melihat warna hijau ini mempresentasikan daun ataupun warna biru. Biasanya kita melihat ini sebagai representasi dari warna langit. Begitu ya teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, lanjut yang terakhir ini ada warna sebagai media berkomunikasi. Dalam fungsi ini, warna menempatkan dirinya sebagai bagian dari sebuah simbol atau warna ini merupakan sebuah tradisi ataupun pola tertentu. Nah, ada yang tahu nggak sih dalam fungsi komunikasi ini, warna itu dapat dilihat dari contoh objek apa aja? Ada yang tahu? Syifa mungkin? Ya Bu, kalau menurut saya contohnya itu bisa dilihat dari bendera, fashion, logo, atau packaging. Oke, ya betul ya, bagus Syifa. Jadi warna ini sebagai komunikasi bisa digunakan, contohnya itu dalam logo, fashion, bendera, packaging, ataupun masih banyak lagi ya teman-teman contohnya. Nah, oke. Nah, kenapa kok bisa jadi alat komunikasi seperti itu, Bu? Oke, pertanyaan bagus ya, Alvira. Kenapa bisa sih jadi warna ini dijadikan sebagai perwakilan ataupun pengganti bahasa dalam sebuah objek? Misalnya warna merah dan putih dalam bendera Indonesia. Merah itu melambangkan keberanian, patriotisme, dan putih itu melambangkan kesucian, kebersihan, dan juga kebaikan. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami? Oke, mungkin sudah bisa dipahami ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelumnya, teman-teman? Cukup Bu. Oke, baik ya kalau sudah paham. Ibu mau nambahin aja sedikit buat pembahasan pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya ini kita masih akan membahas mengenai warna. Dari banyaknya macam warna ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Biasanya disebut sebagai sistem warna atau atribut warna. Nah, ada apa aja sih atributnya? Atributnya itu ada 3, yaitu hue, value, dan juga saturation atau intensity. Namun, selain itu ada juga nih sistem warna lain yang udah sering kita dengar nih sebenarnya. Apalagi biasanya kita pakai buat desain. Coba ada yang tahu nggak ada apa aja? CMYK dan RGB bukan, Bu, seingat saya. Oke, betul ya jawabannya, Alvira. Nah, itu dia teman-teman. Untuk pertemuan selanjutnya ini, kita akan membahas mengenai berbagai macam dari warna. Untuk itu, saya minta kalian untuk baca ya materi-materi tentang ini. Oke, mungkin cukup itu saja ya pembahasan pertemuan kita kali ini. Jika masih ada yang ditanyakan, boleh kalian PC langsung saya atau tanyakan di grup WA ya. Terima kasih sudah aktif dalam pertemuan kali ini. Semoga pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi dan lebih bersemangat lagi. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.